Hai anak-anak kelas 2 yang ada di rumah. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Anak-anak sehat? Anak-anak semangat? Iya, bagus. Anak-anak, jangan lupa sebelum belajar, anak-anak mengisi presensi. Anak-anak menggunakan seragam sekolah dan jangan lupa sarapan ya. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Semangat anak-anak! Anak-anak, hari ini kita kembali akan belajar tematik tema yang ke-6, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menemukan penggunaan tanda tanya dalam kalimat tanya dengan benar. Yang kedua, siswa dapat membandingkan berat dua benda dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menentukan bahan yang digunakan pada karya kreasi dari bahan buatan dengan benar. Nah, kita langsung masuk pada materi yang pertama. Sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Di halaman belakang rumah Dayu tumbuh berbagai tanaman sayur dan buah. Tanaman sayur dan buah itu dirawat oleh keluarga Dayu. Di sini ada teks bacaan yang kita akan baca bersama-sama. Kita baca ya. Keluarga Dayu suka berkebun. Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Semua tanaman disiram setiap hari. Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ibu Dayu memetik buah pohon yang masak. Rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Nah, anak-anak perhatikan teks bacaan ini. Teks bacaan ini ditulis dengan huruf tegak bersambung. Di awal kalimat menggunakan huruf kapital dan pada nama orang juga ditulis dengan huruf kapital. Dan di akhir kalimat diakhiri dengan tanda baca titik. Dari kalimat ini anak-anak juga dapat membuat sebuah kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu menggunakan kata-kata tanya yaitu siapa, di mana, berapa, kapan, dan apa. Nah, kalimat tanya anak-anak tulis dengan huruf tegak bersambung. Di awal kalimat menggunakan huruf kapital, nama orang, nama provinsi, nama kota, nama hari, bulan, anak-anak tulis dengan huruf kapital juga. Dan jangan lupa untuk memberikan tanda tanya di akhir kalimat tanya ya anak-anak. Nah, tadi dikatakan Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Sekarang kita belajar untuk membuat karya hiasan dari bahan buatan, yaitu karya hiasan bunga. Kita lihat gambar yang pertama. Nah, karya hiasan bunga ini terbuat dari apa ya anak-anak? Yang gambar A? Ya, benar. Yang gambar karya hiasan bunga, gambar A ini dibuat dari bahan plastik warna-warni. Ada merah dan ada juga yang berwarna pink atau merah muda. Yang B ini terbuat dari kertas tisu. Dan yang C ini terbuat dari kertas lipat atau kertas origami. Jika kita ingin membuat karya hiasan bunga ini, kita dapat menyiapkan alat-alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu sedotan minuman, kertas lipat, kertas tisu, dan plastik warna-warni. Sedotan digunakan untuk anak-anak membuat tangkai bunga. Sedangkan kertas lipat, kertas tisu, ataupun plastik warna-warni
itu anak-anak sesuaikan dengan karya yang anak-anak akan buat. Apakah anak-anak ingin membuat bunga dari kertas tisu atau kertas warna-warni atau plastik warna-warni atau kertas lipat atau kertas origami. Nah, alat dan bahan yang digunakan, alat-alatnya yaitu gunting untuk memotong dan lem untuk anak-anak menempelkan bahan-bahannya. Cara membuatnya ini kita ambil contohnya kertas tisu ya anak-anak. Yang pertama yaitu tisu dilipat hingga berbentuk menyerupai bunga. Setelah dilipat, kertas tisu diikat ujungnya menggunakan benang. Setelah itu, pasangkan bunga yang sudah kamu buat pada tangkai. Tangkainya tadi dari sedotan ya anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar keranjang, di dalam keranjang ada buah. Yaitu buah apa anak-anak? Buah mangga. Di halaman rumah Dayu terdapat pohon mangga. Pohon mangga Dayu sedang berbuah lebat. Mangga yang sudah mulai masak dipetik. Mangga yang dipetik ditimbang. Dayu memasukkan buah mangga yang dipetik ke dalam keranjang. Dipisahkan antara buah yang besar dan buah yang kecil. Buah yang kecil dimasukkan dalam keranjang dan ditimbang beratnya yaitu 5 kg. Sedangkan buah yang besar yaitu 15 kg. Nah, mangga tersebut akan dibagikan kepada para tetangga. Oleh karena itu, mangga-mangga tersebut dimasukkan ke dalam plastik, tas plastik. Satu plastik bisa memuat 1 kg buah mangga. Perhatikan gambar 5 kg yang dimasukkan ke dalam tas plastik. Nah, ini dia. Mangga-mangga yang kecil tadi beratnya 5 kg dimasukkan ke dalam tas plastik yang satu plastik itu berisi 1 kg. Karena beratnya 5 kg, jadi plastiknya ada 5. Jika kita masukkan mangga yang besar masing-masing 1 kilo dalam satu plastik, jadi dapat 15 plastik. Nah anak-anak, sekarang kita akan bandingkan dua benda dengan memberikan tanda lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. Perhatikan gambar yang pertama. 5 kg dan 1 kg. Nah, anak-anak masih ingat kan tandanya? Lebih kecil, lebih besar atau sama dengan. Nah, 5 kg dan 1 kg itu lebih besar? Ya, 5 kg. 25 ons dan 2 kg. Yang mana yang lebih besar? Iya, 25 ons lebih besar karena 10 ons sama dengan 1 kilo. Jika 25 ons berarti 2,5 kg. Lebih besar dari 2 kg. 40 ons dan 4 kg. Tentu sama dengan, karena 40 ons sama dengan 4 kg dan 4 kg sama dengan 40 ons. Sekarang anak-anak kembali perhatikan gambar berikut ini. Di sini Dayu dan teman-temannya sedang memperhatikan tumbuhan kaktus. Ada juga teks bacaan yang akan kita baca. Ada berbagai macam tanaman hias. Kaktus adalah salah satunya. Pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering seperti gurun. Daun kaktus biasanya berduri. Kaktus tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup. Kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Siti, Beni, Dayu, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot di sekolah. Siti bertugas menyiram setiap hari sekali. Nah, anak-anak perhatikan kembali, teks bacaan ini ditulis dengan huruf tegak bersambung, menggunakan huruf kapital di awal kalimat,
dan diakhiri dengan tanda baca pada setiap kalimat. Untuk kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Sekarang kita mau menyusun kata-kata berikut menjadi sebuah kalimat tanya. Membawa siapa pot tanaman kaktus yang? Pertanyaannya menjadi siapa yang membawa tanaman kaktus dalam pot? Kita menggunakan kata siapa karena siapa adalah awal kalimat, S-nya kita tulis dengan huruf besar. Dan karena ini kalimat tanya, di akhir kalimat kita menggunakan tanda tanya. Jawab, Siti, Dayu, Beni, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Nah, jika ada soal menyusun kalimat, Ibu harap anak-anak sudah dapat menyusun soal dengan baik, khususnya untuk kalimat tanya. Sekarang kita lanjut. Ibu Dayu ingin menggantung tanaman-tanaman hias di atap teras rumah. Supaya tidak terlalu berat, pot-pot itu ditimbang terlebih dahulu. Nah, tanaman yang besar beratnya 5 ons, tanaman yang lebih kecil beratnya 2 ons. Anak-anak ingat ya, di sini ada soal yang harus kita kerjakan. Kembali berilah tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan pada soal-soal berikut. Nah, kaktus yang besar tadi atau tanaman yang besar tadi beratnya 5 ons ya anak-anak. Nah, gambar yang pertama ada 5 pot kaktus besar atau tanaman besar dan ada 5 pot kaktus yang kecil. 5 pot ini masing-masing beratnya 5 ons. 5 dikali 5 jadi beratnya 25. Yang kecil 5 dikali 2 sama dengan 10. 25 dan 10. Mana yang lebih besar? Tentu yang sebelah kiri atau 25 ons. Yang kedua, 5 tanaman kecil dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanaman besar. 5 kali 2 10, 7 kali 5 35. 10 dan 35 tentu lebih kecil. 10 ons lebih kecil dari 35 ons. Sekarang 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanaman kecil, 2 tanaman besar. 6 kali 2 sama dengan 12. 5 kali 2 sama dengan 10. 10 dan 12. 12 lebih besar daripada 10 ons. Hebat anak-anak. Jika ada soal seperti ini, Ibu percaya anak-anak dapat mengerjakan dengan baik ya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk semangat anak-anak. Terima kasih untuk antusias anak-anak. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Dadah. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Puji Tuhan. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak tetap semangat. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak di hari ini dan di kemudian hari. Ibu akhiri, terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.